Ada beberapa hal yang mungkin kita ketinggalan, hadirin hadirat, yaitu kita sering meninggalkan menziarahi orang-orang yang dikenal sebagai aulia, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering kali ziarah kepada orang yang terkenal dengan kewalian, namun kita ziarahi mereka kalau sudah tiada, sudah meninggal dunia, alias sudah meninggal dunia, ziarah kubur, ya. Sebetulnya ziarah kubur ini, ziarah wali ini sudah bagus, luar biasa, sebagaimana telah disebutkan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas itu sinten? Niku guru futuhipun Habib Ali Al-Habsyi Syaibul Maulid. Habib Ali ingkang ngarang Simtud Duror niku lho. Nggih. Ingkang dikholi teng Solo, barangkali dengan nate hadir hol Solo. Luar biasa ingkang rawuh kata nggih. Terus maulid ingkang biasane diwaos teng mriki kathah nggih. Simtud Duror niku, atau juga orang sering menyebutnya dengan Maulid Habsyi, nggih. Maulid Habsyi. Niki guru futuhnya, ya, guru futuh beliau Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Ali niki kalau sudah gurunya datang ke daerah beliau, maka Habib Ali tidak berani untuk tidur. Enggak pantas guru saya ada di kota saya terus terlena dalam tidur, enggak pantas. Kata Habib Ali itu. Terus kemudian Habib Ali itu juga mengatakan kalau saya ini sudah mulai melemah semangat saya untuk beribadah, semangat saya untuk berdakwah, ngajar, semangat saya untuk melakukan amal-amal soleh mulai melemah, maka berarti saya perlu dices lagi. Dices itu kemudian teng Huraidah. Makanya wonten qasidah niku fi Huraidah qad hadarna majma'al qaumil kirami niku. Nggih. Fi Huraidah itu nama kota yang tinggal di situ guru nipun Habib Ali, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Mungkin beliau itu datang ke sana langsung semangat lagi. Dakwahnya semangat, ibadahnya semangat. Sampai tunggalane semangat selama setahun. Berarti baterai ini saya, Pak. Baterai ini saya. Wonten tiyang niku dicas, ternyata sebulan pun ngedrop malih. Baru dicas malih. Wonten malih seminggu. Wonten sedina. Wonten bar disemangati dicas, semangat membara. Mulih ngedrop nih. Berarti pun baterai ini pun baterai ngedrop ini. Nggih. Habib Ali beliau, kalau saya lemes, kurang semangat dalam beribadah, dalam berkhidmat, dalam berdakwah, maka saya perlu ngecesnya teng ndi? Teng guru nih, Huraidah niku teng Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Nggih. Luar biasa beliau nggih. Nah, kita baca kalam beliau. Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau ditanya, "Mada yu'taz za'iru qabril wali?" Habib, ini kira-kira orang yang ziarah ke kuburannya wali itu apa yang dia dapatkan? Qala yu'ta ihdal haslatain. Dia akan diberikan salah satu dari dua perkara. Al-ula wa huwal aqal, bahyal aqal ayaghfirallahu dunubahu. Yang pertama ini adalah minimum yang paling sedikit,
Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kita ziarah kepada orang wali yang sudah meninggal dunia, kita ziarah ke tempat tersebut, maka minimal dapat 2. Yang pertama, ini minimal ya, dosa-dosa kita diampuni. Wa tsaniyatu wa hiya al-ulya ayyuta martabada dzikal mazur. Yang kedua, dan ini adalah yang lebih tinggi lagi, yaitu kita akan diberikan martabat atau derajat atau pangkat kedudukan wilayah daripada orang yang kita ziarahi. Dan ini yang lebih besar. Oke, tapi ziarah damel adab. Ziarah damel adab. Mereka itu bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka senantiasa diberikan rezeki oleh Tuhannya. Mereka hidup ya, hidup di dalam kuburannya. Nah, berarti kalau kita ziarah kepada orang yang terkenal dengan kewaliannya, maka kita harus punya adab supaya kita mendapatkan oleh-oleh. Minimal dosa-dosa kita diampuni, atau maksimal kita akan mendapatkan kedudukan yang sama yang didapatkan oleh orang tersebut. Ini dawuhipun Habib sinten mau? Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Nah, kemudian niki disebutaken disebutkan bahwasanya antazura mahal wali afdal min antazura qabrahu. Kamu menziarahi tempat yang dulu pernah ditinggali oleh seorang wali, petilasannya itu lebih afdal, lebih utama daripada kamu menziarahi makomnya saja, kuburannya saja. Iki sing sering ketinggalan iki. Nggih, sing sering ketinggalan. Biasanya kan kita ini ziarahnya namung temu di makom mawon. Nggih. Padahal ada yang lebih utama. Ziarah makom itu pun luar biasa. Ziarah kuburan wali itu pun luar biasa. Tapi ternyata ada yang lebih utama lagi, yaitu kita menziarahi petilasan atau tinggalan-tinggalan orang yang dikenal sebagai wali tersebut. Li'annahu mahallun muttasilun bitaubihi. Kenapa? Karena rumahnya tersebut, tempat tinggalnya beliau tersebut itu dulu pernah sambung dengan baju beliau. Wa thawbuhu muttasilun bi badanihi. Dan baju beliau itu bersambung dengan tubuh beliau. Dan wa badanuhu muttasilun bi qalbihi. Dan badannya beliau itu nyambung dengan hatinya. Wa qalbuhu muttasilun bi rabbihi. Dan hatinya bersambung dengan Tuhannya. Masya Allah. Ulang hari ini kali. Lebih bagus ziarah teng pundi wau? Teng dalemi, di rumahnya. Kenapa? Di rumah yang pernah beliau pakai untuk ibadah, atau kamar yang pernah beliau pakai untuk ibadah. Kenapa? Karena kamar tersebut atau rumah tersebut dulu pernah sambung dengan bajunya. Sedangkan bajunya itu pernah sambung dengan tubuhnya. Tubuhnya itu sambung dengan hatinya, dan hatinya itu sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu mendapatkan imdadan, anugerah-anugerah, asrar, wilayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan curahan anugerah, kedudukan dari Allah, maka akan memancar dari hatinya. Karena al-qalbu mahalun nadhari rabb. Hati itu adalah tempat penglihatan Allah. Ketika sudah hati itu diperhatikan oleh Allah, maka mencorong. Hati tersebut nyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu lober lagi
ke bajunya, lober lagi sampai ke rumahnya. Nah, kita dianjurkan untuk bertabarruk ke rumah tersebut. Kalau bisa di sesuatu yang pernah bersambung dengan tubuh beliau. Makanya wonten kebiasaan-kebiasaan ya. Kalau sudah menjadi rumahnya wali, terkenal dengan kewalian, maka tidak dirubah-rubah, boten dibongkar. Niki alhamdulillah wonten kula nate mlebet tenggene daleme Mbah Hasan Besari, Mbah Muhammad Besari, Ponorogo. Nggih, niku kan wonten daleme niku. Wonten makome, terus wonten daleme rumahnya itu. Nah, alhamdulillah takdir kula. Alhamdulillah nggih, syukur tahadus bin nikmah. Ternyata kalih wonten beberapa orang ternyata diperbolehkan masuk kita. Are mlebet teng lebete terus wonten ranjange ngoten, tapi mboten nanti dibuka dirose niku. Ilalah niku pas saged dibuka mlebet teng mriku, salat teng mriku, hasil tabarukan teng mriku. Niku langkung abdol hadirin. Karena dulu pernah dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya juga alhamdulillah kados Habib Soleh Tanggul, nggih. Niku kan kamarnya masih terjaga sampai sekarang. Muhammad Al-Muhdhar, kamarnya masih terjaga sampai sekarang. Terus nggih, dijogo. Wonten malih pakaian-pakaian iki. Kados Habib Abu Bakar Gresik niku jubah dan imamahnya masih dipakai. Masih bukan dipakai, masih disimpan. Mungkin dipun paringi tabarukan ngoten biasanya dipun didamel kucup ngoten terus dilekatkan di kepala kita terus dibaca-bacai. Dibaca Fatihah dan lain sebagainya. Niku tujuannya apa? Baju ini dulu pernah kena pancaran cahaya ini. Hati beliau senantiasa bersambung dengan Allah dan ada cahaya ilahi memancar ke hati sampai ke tubuh beliau sampai ke badan beliau. Nah itu dilekatkan kepada kita dan mudah-mudahan betul-betul nular, ngoten lho. Amin. Ya, dan itu lebih utama daripada kita menziarahi kuburannya, masyaallah. Ya. Niki wonten kisah. Nggih, niki lek bab karomat iki monggo kersa jenengan percaya mboten percaya yang jelas keramat niku nyata. Keramat niku nyata, tapi monggo kersa jenengan percaya napa mboten percaya. Berarti keanehan niku sesuatu yang tidak biasa dimiliki oleh nabi, namine napa? Mukjizat. Kalau belum jadi nabi, sebelum jadi nabi, calon nabi, namanya apa? Irhasot. Pernah Nabi Muhammad sebelum jadi nabi mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Tapi dereng dados nabi, namanya apa? Irhasot. Kemudian kalau dimiliki oleh para kekasih Allah, para wali Allah, namanya niku karamat niku lho. Nyata itu. Ada dalilnya, ada banyak dalilnya. Di antaranya Maryam binti Imran, ibu-ipun Nabi Isa. Mosok nabi niku. Senes nggih? Nabi itu harus laki-laki. Nah, ternyata juga keramat. Memunculkan keramat. Gitu. Kata teng Al-Qur'an kata, teng hadis kata, berarti keramat itu jelas dimiliki oleh para kekasih Allah, luar biasa kejadiannya, itu namanya apa? Karamah. Kemudian dimiliki oleh orang mukmin, tapi orang mukmin biasa, tapi kejadiannya luar biasa. Niku namanya maunah. Pitulung saking Gusti Allah. Kadang-kadang kita ini dapat pertolongan, mboten masuk akal tapi terjadi. Nah, senes keramat itu Pak nggih, apalagi mukjizat. Senes nggih, namanya maunah. Kadang-kadang terjadi. Mboten masuk akal tapi nyata.
Namanya apa? Maunah. Ada lagi kejadian yang luar biasa, tapi ternyata dimiliki oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Lek sesuai dengan keinginan namanya istidraj. Dajjal itu keramat Pak, senes keramat tapi namanya apa? Istidraj. Dia bisa mengeluarkan sesuatu yang luar biasa, tidak masuk akal, di luar nalar, kejadian yang luar biasa sesuai dengan keinginannya, dilulu oleh Gusti Allah. Jadi istidraj. Atau kadang-kadang diwalik, mengeluarkan kejadian yang luar biasa tapi tidak sesuai keinginannya. Namanya niku ihanah. Seperti terjadi pada nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Niku pernah diceritakan Nabi Muhammad sumur kering diludahi langsung keluar airnya. Iki kok banyune titik tok. Coba keramate jenengan mukjizate keluarkan, didoni entek langsung banyune. Air yang seger diidoni asin langsung. Nggih. Orang diceritakan ada sahabat yang matanya kecongkel. Matanya kecongkel, Pak. Pas perang sampai keluar. Wonten-wonten kalih Kanjeng Nabi diusap, dikasih ludahnya Kanjeng Nabi, dibalikaken. Matanya balik. Dan subhanallah, ketika tua, mata yang kecongkel itu tasik sehat, tasik terang, mata yang satunya itu pun mulai buram. Sing kecongkel itu malah sehat. Diceritani ngoten Musailamah. Wah, Musailamah niki wonten yang PC, matanya satu tok. Jenengan dongaaken. Oh, siap. Sret. Buta total. Iku jenenge apa niku? Ihanah niku. Kejadian yang luar biasa dimiliki oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ya, ihanah. Yang terakhir kejadian yang luar biasa tapi cuman tipuan mata dengan mantra-mantra, jenenge sihir. Nggih, mantra-mantra niku sihir. Sedaya niku kejadian luar biasa dan itu semuanya nyata. Ngoten nggih, nyata lho mboten to? Nyata nggih? Nggih, termasuk karomah. Karomah niki nyata hadirin. Nggih. Karomah barokah niki pun nyata. Di antaranya adalah kesaksian dari orang yang dikasih jubahipun Habib Ali Habsyi. Kula mireng niki malah saking sewun mriku, saking Hadramut. Dipun paringi jubahipun Habib Ali Habsyi. Ketika dikasih, beliau niku ketika dalam keadaan butuh uang itu dipeseni, ambil aja dari kantong, lepen pun kepepet. Ambil itu. Beberapa kali kejadian mesti dikeluarkan dari kantong uang. Barokai baju tersebut. Dilalah subhanallah suatu ketika bajunya kan pun lawas gitu. Karena sudah tua, sudah mulai usang begitu terus dicuci. Eman-eman iki kudu tampil bersih terus dicuci. Bar niku pun ical. Jadi sisa keringete sisa niku pun boten-boten malih, pun boten-boten malih pun ical tenan dicuci niku. Nggih. Berarti nyata bahwasanya sesuatu yang bersambung dengan tubuh para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala tersebut menghasilkan sesuatu yang luar biasa, nggih. Nah, matur-matur hadirin ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, niki disebutaken ngeten. Nggih. Kula baleni malih kesimpulan ziarah kuburan saya nonton. Apalagi ziarah kepada para aulia Allah, maka akan mendapatkan salah satu dari dua, diampuni dosa atau bahkan mendapatkan kedudukannya. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Apa tadi? Menziarahi tempat yang pernah dipakai ibadah, atau bahkan kalau bisa tabarukan kali petilasan-petilasannya, bajunya, imamahnya, jubahnya dan lain sebagainya. Ya. Yang terakhir ini. Niki sing terakhir yang lebih utama lagi. Ziaratul ahya aula min ziaratil amwat. Menziarahi aulia yang masih hidup
itu lebih utama daripada menziarahi aulia yang sudah meninggal dunia. Wal faidatu min ziyaratil ahya talabu barakatid du'a. Berfaedah kita menziarahi aulia, para wali ingkang tasih sugeng masih hidup adalah kita bisa minta berkah doanya. Saged ndonga. Wal barakatin nadhar ilaihim, dan berkah kita melihat mereka. Kita melihat mereka itu luar biasa, hadirin. Apalagi kalau mereka bisa melihat kita. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya Abah niku kan beberapa kali cerita ya. Beberapa kali cerita. Ada orang ini kalau ketemu dengan aulia sing terkenal dari wali, niku bikin tingkah sing aneh. Caper bahasane. Dia itu joget-joget. Joget-joget. Sampai didelok wong iki piye to, sampai para aulianya ini ketawa sampai tersenyum. Terkesan. Napa tujuane? Tujuane mengke barangkali pas munajat dilalah kok kelingan jogete niku wau. Lucune tiyang niku wau. Akhire kelingan ketut didongaaken. Angsal berkah. Masya Allah. Nggih, makanya sering kali kita dengarkan orang-orang soleh itu kalau ketemu dengan orang yang sepuh, orang yang terkenal dengan kesolehannya, orang yang terkenal dengan kewaliannya, itu mengatakan khalina fi balikum, letakkan kami di hati Anda. Ngoten nggih, terkesan betul sampai mlebu teng manahipun. Mboten namung mboten sampai masuk ke hati. Barangkali nanti ketika mendapatkan sesuatu anugerah dari Allah, kemutan, keinget ini, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Ngerti nggih? Masya Allah. Melihat mereka itu luar biasa, apalagi kalau sudah dilihat kepada mereka. Fa innan nadhara ila wujuhil ulama wa sulaha ibadah. Karena melihat kepada wajahnya para ulama dan orang-orang soleh itu adalah ibadah. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, an-nadharu ila wajhil alim ibadah. Melihat kepada wajahnya orang alim adalah ibadah. Wa fi aidan harakatun liraghbati fil iqtida' bihim. Dan itu juga terdapat gerakan untuk kita bisa mengikuti mereka. Ketika kita melihat orang-orang soleh tersebut tergerak, akhirnya kita ini menjadi semangat bisa mengikuti mereka. Kalau bagi contoh, Pak. Kalau bagi contoh. Niku para aulia niku lek salat niku nggih. Bar salat mantun salat malih, bar salat mantun salat malih. Salatnya lama-lama. Jenengan tertarik mboten? Mboten. Diceritani ngoten niku, mboten. Mboten. Nek kon ngertos, oh para aulia, para orang soleh itu memang sholatnya luar biasa. Ngoten tok. Beda kalau Anda melihat sendiri. Ketika melihat mereka sholatnya seperti itu, ya Allah, loh nikmat ternyata. Iki bukti nih, delok aku. Nikmat ternyata. Ketika kita ini dikasih teori, sedekah, manakah somalun min sedekah, sedekah tidak akan mengurangi harta, bal yasdad, tambah. Sedekah mboten. Kayak teori-teori. Sedekah jenengan. Ini sedekah ini adalah harta yang akan kita bawa betul di akhirat. Ibaratnya nyelengi. Niki nyelengi. Pertanyaannya, sedekah mboten? Mboten. Seabot penaan sedekah apa penaan disimpen? Tapi ternyata ketika kita melihat sendiri, oh beda niku ceritanya. Akhirnya apa yang kita keluarkan, kita ini kadang-kadang karena tidak melihat sih. Kita ini karena ketika mengeluarkan cilik niku dianggap gede. Nggih, ngekeki 10.000 iki, wah aku bareng kei 10.000 lho.
Ngoten ya. Dia titik dianggap gede, titik dianggap luar biasa. Padahal tidak ada apa-apanya. Beda kalau kita lihat sendiri. Kalau paling contoh, kalau ingin ziarah tengene Mbah Yai Taikur, Tasik Sugeng beliau masih hidup. Beliau masih hidup. Mudah-mudahan kasih sehat walafiat, umur panjang. Beliau kemarin sakit waktu saya ke sana. Jangan ngertos. Beliau berangkat haji, memberangkatkan 10 orang, Pak. Haji, berangkatannya apa? Sing Buddha langsung apa? Plus itu 10 tahun sih kan. Puroda. Niku semua kebutuhan ditanggung oleh beliau. Pinter yotro niki. Ping sedoso. Pinter tadi. Nggih, penak niku. Kathah. Penak. Beliau siapkan amplop jumlahnya lain boten kelintu ya 100 apa berapa ratus gitu ya. Sumpah kalau jumlahnya per amplop niku diisi $100. $100 berarti wis penake omong 1,5 juta, Pak. Penake omong iki, punjul padahal gitu. Nggih. Berarti 1,5 juta ping 100 piro? Niku dibagi-bagi sedaya. Wah, dibagi. Lain delok ngono kuwi. Wonten tiyang maringi beliau hadiah sekian juta. Lain jenengan kathah niku. Pokoke sekian juta. Nggih. Nggih. 10 juta. Nggih. Bar ngekeki ngoten ningali pengeluaran beliau langsung, ya Allah aku entek iso ning kei sak menit tok ngoten. Jenengan misalkan ngekeki kula 10 juta. Oh, enggak ya. Tak kei 10 juta, aku sing kei. Ya, beliau ngekeki pirang puluh juta ya. 10 juta ngekeki, ya Allah, aku ngekeki isone sak menit tok. Kenapa? Melihat yang dikeluarkan beliau seperti itu. Dan pesennya ke anaknya, tokno. Wis tok, kenek neh. Tokno. Melihat seperti itu loh, Pak. Bukan teori. Okay. Karena melihat kepada orang alim, kepada para aulia Allah tersebut, itu akan menggerakkan keinginan kita untuk mengikuti mereka. Praktek, nyoto, petoro moto. Senes namung sekedar teori-teori tak. Teori-teori dengan sholat jamaah, hukume ngeten, fadilah ngeten, tetap ditinggal mawon. Kenapa? Karena kita tidak melihat sendiri. Iya, betul. Nah, berarti penting untuk melihat orang yang dikenal dengan wali kekasih Allah Subhanahu wa taala dan mereka dalam keadaan hidup. Wa takhalluq bi akhlaqihim wa adabihim, dan supaya kita bisa mengikuti akhlak mereka dan mengikuti adab mereka. Hadza simama yandiru ilal fawaidil ilmiyah wal mustafadah min aswat wa af'alihim. Ini belum lagi kalau ada faedah-faedah ilmiah yang bisa kita ambil daripada nafas-nafas mereka dan perbuatan mereka. Berarti kumpul sama mereka itu manfaatnya ageng. Wa kaifa wa mujarratu ziyaratil ikhwan fillah fihi fadl. Bagaimana enggak kita ziarah kepada saudara kita yang seagama dan seiman itu mempunyai banyak keistimewaan. Nah, apalagi kalau kita menziarahi orang yang terkenal dengan kewalian. Kama dzakarnahu fi kitabil suhbah. Ya. Nah, kemudian niki wonten terakhir ya, sebutkan gitu. Ziaratul hayy ablagu minal mayyit. Ziarah kepada orang yang masih hidup itu lebih ditekankan daripada ziarah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Li'annal mayyit in darajat basyariyatuhu fi khususiyatih. Karena orang yang sudah meninggal dunia itu tersisa keistimewaan saja. Sisi manusianya sudah tidak ada. Berarti kalau sudah meninggal dunia yang kita kenalkan cuma dermawan,
alim, ahli ibadah, keramat dan seterusnya. Iya betul. Tapi sisi manusianya sudah tidak ada. Fala maka minhu illa matasma'u anhu min manakib wa karamat. Dan kamu cuman hanya mendapatkan, tidak tersisa lagi, cuman mendapatkan yaitu yang kamu dengar daripada sejarah hidup beliau dan keramat-keramat beliau. Bahwa mujarradu khususiyah, dan itu cuman keistimewaan saja. Wal hayy in kamula bahwa khususiyah ma'al basyariyah wa illa fabasyariyah faqat. Kalau orang yang hidup, maka yang kamu dapatkan adalah keistimewaan dan sifat manusia. Kalau istimewa. Kalau enggak istimewa, sifat manusia saja. Maksudnya sifat manusia itu bagaimana? Manusia itu makhlul khata' wan nisyan. Banyak salahnya, banyak lupanya. Itu manusia. Kalau kita ziarah sama orang hidup, orang biasa, maka siap-siap kita mendapatkan banyak salah, banyak lupa. Tapi kalau istimewa, orangnya ini dikenal dengan wali misalkan, masih hidup, maka tetap kita akan dapatkan sisi keistimewaannya dan sisi kemanusiaannya. Masih hidup. Oke. Berarti perlu adab, perlu husnudon. Kadang-kadang kita ketemu sama mereka, ternyata mereka itu ada sifat manusianya. Tapi lebih bagus, Pak. Lebih bagus daripada kita ziarah kepada orang mati. Ziarah kuburan. Oke. Kadang-kadang mereka itu ada halnya tahu-tahu marah. Kadang-kadang datang pas ketika kita datang ternyata pas banyak pikiran. Ini manusia kok, manusia. Tapi itulah tantangan bagi kita, ya. Dan itu adalah lebih afdal untuk kita menziarahi mereka. Kesalahan yang paling besar yang dimiliki oleh orang yang mau menziarahi orang yang dikenal dengan kesolehannya atau kewaliannya adalah yang pertama, kita tinggalkan adab. Yang kedua, kita tinggalkan husnudon. Yang ketiga, kita tuntut mereka sesuai dengan keinginan kita. Angel dua. Berarti kudu mereka itu harus ikut apa kata saya, keinginan saya. Saya kepingin ya, alim ini kudu ramah sama saya. Kadang-kadang kita ini perlu diseneni kadang-kadang. Oke, kadang-kadang kita ini tidak bisa benar kalau nggak dimarahi. Nah, ini kan repot gitu. Jadi niku faedah menziarahi orang-orang yang dikenal dengan kewalian atau kesolehan, ya. Dibilang zahimul khalitul hukama hukama jalisil ulama wa zahimuhum birukabikum. Duduklah kalian dengan para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang alim, dan desak kaki mereka dengan lutut kalian. Maksudnya betul-betul dekat, bukan cuman sekedap-sekedap boten, betul-betul dekat. Fa innallaha yuhyi qulubal mayyit kama yuhyil arda biwabilis sama. Karena sesungguhnya Allah akan bisa menghidupkan hati-hati yang sudah mati dengan hikmah-hikmah mereka, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Nek pun tanah tandus kenging Jawa niku saged ijo malih. Kadang-kadang hati kita ini mati. Diomongin ini, diomongin ngono, nek kon apik yo, iya, praktek boten. Gitu. Jangan-jangan mati, jangan-jangan. Maka kita perlu desak mereka, duduk dengan mereka,
lengket dengan mereka, maka akan Allah hidupkan hati kita sebagaimana Allah menghidupkan tanah-tanah yang gersang dengan air hujan. Amin ya rabbal alamin. Moga diagendakan nggih. Mboten perlu sing terkenal, Pak. Mboten perlu sing ngeten sing ngoten. Senes yang kita cari adalah yang betul-betul dikenal sebagai orang yang alim, dikenal sebagai orang yang soleh, dikenal sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, supaya kita mendapatkan barokahnya, kita pun akan berubah keadaan kita menjadi lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan itu lebih utama daripada ziarah kuburan. Kuburan itu pun luar biasa, tapi ternyata ada yang lebih baik lagi. Ngoten insyaallah nggih. Saged dipahami insyaallah nggih. Nah, monggo dipun agendakan. Nggih, diagendakan supaya hati kita betul-betul bisa hijau kembali, bersemi kembali, hidup kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngoten saking kawula. Apabila ada kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.